Materi tentang puisi untuk kelas 10 SMA, MA, SMK, atau MAK. Kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu pada 3.17 tentang menganalisis unsur pembangun puisi dan 4.17 yaitu menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya. Materi yang harus dipahami yang pertama tentang pengertian puisi. Puisi ialah suatu karya sastra yang merupakan bentuk ekspresi, konsentrasi rasa, dan pengalaman jiwa penyair yang isinya mengandung unsur emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama, kesan panca indera, susunan kata, kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang beragam. Yang kedua yaitu unsur-unsur puisi. Dalam puisi tentunya terdapat unsur yang membangun puisi itu sendiri. Menurut Waluyo pada tahun 2005, ada unsur batin dan unsur fisik dari puisi. Unsur batin puisi yaitu struktur batin puisi terdiri dari tema, nada, perasaan, dan amanat. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan termasuk puisi, menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Selanjutnya ada perasaan. Perasaan adalah suasana perasaan dari penyair yang terekspresikan di dalam puisi. Kemudian ada nada. Nada adalah sikap penyair kepada pembaca yang tergambar di dalam puisi. Lalu ada suasana, yang merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi atau akibat dari psikologis yang ditimbulkan oleh puisi terhadap pembacanya. Dan unsur batin yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair melalui puisinya. Untuk unsur fisik puisi, yaitu struktur fisik puisi yang terdiri dari diksi, pengimajian, kata konkret, majas, verifikasi, dan tipografi puisi. Diksi adalah pemilihan kata yang tercantum dalam puisi. Lalu pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Kemudian kata konkret adalah kata yang dapat membangkitkan imaji atau daya bayang, yaitu kata-kata yang dapat mengungkapkan arti yang menyeluruh. Selanjutnya ada majas. Majas atau bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara langsung mengungkapkan makna. Unsur fisik puisi yang lain ada verifikasi rima, ritme, dan metrum. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalisasi atau orkestrasi. Ritme atau ritma adalah pertentangan bunyi mengenai tinggi atau rendah, panjang atau pendek, keras atau lemah, yang mengalun dengan teratur sehingga membentuk suatu keindahan tertentu. Dan ada metrum. Metrum adalah pengulangan kata-kata yang tetap. Dan unsur fisik puisi yang terakhir ada tipografi. Tipografi merupakan tatanan wajah dari puisi. Langkah-langkah menulis puisi selanjutnya, yang kelima yaitu menggunakan kata-kata indah. Karena hakikatnya puisi adalah rangkaian kata-kata yang indah, maka menulis puisi harus menggunakan kata-kata yang indah pula. Lalu, bagaimana caranya? Caranya ialah dengan memperbanyak membaca,
memperbanyak kosakata, dan yang paling penting yaitu memperbanyak berlatih. Yang keenam, yaitu membuat lirik yang menarik. Bila sekilas memandang, puisi hampir mirip dengan syair. Lirik yang menarik tentunya akan menghasilkan suasana puisi yang menenangkan hati. Yang ketujuh, yaitu perwajahan atau tipografi. Perwajahan dalam puisi tidak berbentuk paragraf seperti prosa, namun perwajahan dalam puisi berbentuk bait, yang mana bait-bait itu mengandung makna dari penulisnya sendiri. Yang kedelapan, yaitu menggunakan majas, karena sangat penting bagi kita untuk pandai-pandai menggunakan majas dalam menulis puisi. Penggunaan majas tentunya akan lebih memperindah puisi yang dibuat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menulis puisi. Yang pertama, menentukan ide. Seperti yang sudah dibahas bahwa ide merupakan ruh dalam dunia kepenulisan, termasuk dalam puisi. Maka, hal pertama yang harus dilakukan dalam menulis puisi adalah mencari ide. Yang kedua, memasukkan imaji. Imaji yang baik akan menghasilkan puisi yang baik pula. Imajinasi identik dengan pencitraan alat indera. Yang ketiga, ada tema yang tepat. Seperti halnya ide, tema juga merupakan ruh dalam menulis puisi. Maka, menentukan tema yang tepat sebelum menulis puisi adalah hal yang mutlak. Yang keempat, buat judul yang menarik. Karena tidak bisa dipungkiri jika judul sangat mempengaruhi minat baca seseorang. Maka semakin menarik judul akan menarik minat membaca untuk membaca karya puisi yang dibuat. Nah, jika kalian mengalami kesulitan dalam menulis puisi, di sini ada tips untuk menulis puisi. Yang pertama, yaitu memilih tema yang diminati. Sebelum menulis puisi, pilihlah tema yang paling diminati. Karena dengan meminati tema itu, kita akan lebih menikmati dalam menulis puisi. Yang kedua, yaitu memilih diksi yang tepat. Karena puisi adalah rangkaian kalimat yang indah, maka harus dipilih kata-kata yang indah pula. Yang ketiga, yaitu membangun suasana. Maksudnya, kita membuat suasana yang akan kita tuangkan dalam bentuk puisi. Semakin baik suasana yang kita bangun, maka semakin baik pula puisi yang akan diciptakan. Yang keempat, yaitu menggunakan rasa. Puisi hakikatnya adalah ungkapan perasaan. Maka, salah satu hal penting dalam menulis puisi adalah membawa perasaan ketika menulisnya. Nah, itu tadi materi terkait puisi yang harus kalian pahami dan kalian pelajari. Sekian dulu pemaparan materi dari Ibu. Terima kasih, selamat belajar ya. Sampai jumpa lain waktu.